Selamat pagi Swati Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya Nesia Hau. Di sini kita akan bincang-bincang dalam Dharma, yaitu topiknya adalah kemarahan. Bagaimana cara kita mengontrol kemarahan itu sendiri? Nah, di sini saya punya dua narasumber yang sangat cantik, ya Ibu Marina sama Ibu Penny. Selamat pagi Ibu, Namo Buddhaya Ibu. Namo Buddhaya. Di sini kemarahan itu sendiri pasti kita pernah mengalami ya Ibu-ibu ya. Benar sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita tanpa sadar kita menginginkan sesuatu dan kadang-kadang tidak tercapai kita bisa marah ya begitu ya Bu ya. Nah, di sini saya mengundang Ibu Marina sama Ibu Penny dalam versi Ibu Marina menjelaskan tentang kemarahan itu sendiri dalam kehidupan Ibu ya Ibu ya. Nah, untuk Ibu Penny mungkin dalam versi Buddhisnya Ibu. Ya. Nah, untuk Ibu Marina kira-kira menurut Ibu definisi kemarahan itu apa Ibu? Nah, kemarahan ya, menurut versi saya itu adalah suatu lonjakan emosi yang terjadi karena adanya pertentangan atau penolakan ya terhadap statement atau penolakan lah. Jadi sehingga timbullah lonjakan emosi yang membakar ego kita, sehingga terjadilah luapan emosi yang meledak. Iya. Kalau udah meledak itu gimana Ibu cara mengontrolnya Ibu? Nah, kalau saya itu kan saya membagi jadi dua ya Bu ya. Jadi mungkin marah mungkin tidak rendah atau marah ya yang misalnya yang sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Nah, kalau misalnya nih marah-marah tanpa maksudnya hal-hal sepele, paling saya hanya tarik nafas. Ya udah, biarkan saja melewat begitu. Tapi kadang kan ada ketika kita marah yang tidak bisa kita kontrol lagi, seperti misalnya kalau wanita itu kan mau menjelang periode itu pasti lonjakan hormonnya itu tidak seimbang Bu ya. Sehingga marahnya itu meledak-meledak. Nah, kalau kayak gitu saya biasanya pergi refreshing atau pelampiasan ke makanan Bu. Oh iya, ini bagus nih Bu ya ke makanan. Iya, tapi endingnya badan yang melebar Bu. Tidak apa-apa Bu, yang penting kemarahannya bisa reda gitu ya. Nah, setelah mulai reda baru bisa berpikir kenapa sih saya harus marah seperti itu. Kenapa saya tidak bisa mengontrol diri? Kadang kan kalau kita sudah mulai meledak itu bukan seperti bukan diri saya sendiri loh Bu. Terus kira-kira menurut Ibu itu ya ketika udah marah seperti itu ya, terus udah Ibu lakukan pengontrolan diri juga ya, ada cara lain lagi tidak seperti misalnya dengan cara-cara yang menurut Ibu bagus gitu? Nah, kalau yang paling ngaruh sih ya ketika kita susah mengontrol emosi, yang pertama misalnya kita dalam suatu kelompok kita emosinya tidak bisa kita kontrol, mendingan kita keluar daripada kalau kita tahan di situ yang akan merusak hubungan kita kepada teman-teman kita. Lebih baik kalau saya sih paling ngaruh itu saya menyendiri, misalnya kayak seperti tadi pergi refreshing, jalan-jalan gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Marina. Mungkin kita akan bertanya lagi kepada Ibu Penny mengenai tentang definisi kemarahan menurut Buddhis ini Bu. Apa itu Bu? Baik, terima kasih. Jadi kemarahan secara umum adalah emosi yang kuat yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Dalam agama Buddha, kemarahan itu adalah sesuatu adalah bagian dari kilesa atau noda batin, di mana membuat orang tidak akan mencapai pencerahan karena adanya kilesa tadi. Jadi kemarahan itu timbul karena ketidakpuasan, yaitu ketidakpuasan artinya itu menginginkan sesuatu tetapi tidak tercapai. Yang kedua adalah karena kebencian.
menyadari atau memahami tentang perubahan atau anicca. Nah, jadi kalau kita memahami bahwa rasa marah atau perasaan yang lain itu pasti akan berubah, maka kita akan bisa mengontrol kemarahan kita sendiri. Seperti itu. Ibu Marina sama Ibu Feni mungkin pernah mendengar tentang kutipan-kutipan bijak yang mengenai tentang kemarahan ini ya. Kira-kira pernah mendengar kutipan apa saja? Bisa dijelaskan? Itu kutipan dari Sang Buddha sendiri ya, Ya. bahwa kemarahan itu adalah seperti orang meminum racun tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Oh, itu tidak mungkin sebenarnya ya Ya, Ibu ya, benar. kalau kita pikir-pikir ya Ibu ya. Ya benar Kita sekali. minum racun, tapi Mengharapkan orang lain yang mati ya. Bisa dijelaskan itu gimana Ibu? Jadi kalau kita sudah meminum racun, otomatis racun itu akan menggerogoti tubuh kita sendiri, bukan tubuh orang lain. Jadi yang akan mati atau binasa itu adalah diri kita sendiri. Ya seperti itu. Jadi kemarahan itu ibaratnya seperti racun yang menggerogoti tubuh kita sendiri. Nah itu sabda Sang Buddha. Kalau saya pernah juga mendengar ya dari Mahatma Gandhi, kalau kemarahan itu adalah emosi kelemahan ya, bukan kekuatan. Karena apa? Ketika kita marah, semakin kita marahnya semakin memuncak, yang ada kita tuh semakin gimana ya, menyakiti diri kita sendiri, merusak mental kita sendiri. Ya, seperti menunjukkan kemarahan apa maksudnya menunjukkan kelemahan kita gitu Iya, ya depan orang menunjukkan banyak ya. kelemahan. Seperti orang bodoh. Iya. Nah, seperti orang bodoh. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia tidak sadar kan hal itu. Iya benar. Ya mungkin melalui praktek-praktek yang tadi Ibu jelaskan ada 4 macam itu mungkin kita akan bisa lebih memahami kemarahan itu sendiri ya. Benar. Jadi kita harus hidup berkesadaran. Jadi hiduplah seperti saat ini, mengetahui apa yang kita lakukan saat ini, yaitu seperti hidup present moment ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi hiduplah saat ini, jadi mengetahui apa yang kita lakukan saat ini. Seperti saat ini sekarang kita sedang membuat video. Iya. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita sekarang, oh saya berada di tempat ini untuk membuat video. Nah seperti itu, hidupnya berkesadaran. Jadi intinya kemarahan itu jadi adalah dari pikiran kita ya. Ya benar. Ya benar, dari pikiran kita, seperti Buddha bersabda pada Dhammapada ayat 1 dan 2, yaitu ayat berpasangan ya, bahwa pikiran ini adalah pelopor, pikiran ini adalah pemimpin, dan pikiran ini adalah pembentuk. Jadi apa yang kita pikirkan itulah diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, kesempatan kita hari ini ya bincang-bincang mengenai Dharma ini sangat menarik sekali. Kita sudah sampai penghujung acara ini ya. Mengenai kemarahan itu sendiri kita kira-kira sudah paham lah ya bagaimana cara mengontrol diri dan sebagainya ya. Nah untuk Ibu Marina sama Ibu Feni kira-kira ada saran juga untuk orang-orang yang suka pemarah. Mungkin kalau dari saya, kita harus mengembangkan praktek cinta kasih terhadap makhluk hidup. Jadi kemarahan itu kan merupakan kebencian ya. Ya. Jadi kebencian itu merupakan salah satu dari 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, moha. Jadi dosa itu berarti kebencian. Jadi lawannya dosa berarti meta kan. Meta itu adalah cinta kasih. Jadi kita belajar untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Tapi sebelum kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, kita harus mengembangkan cinta kasih terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai seluruh makhluk hidup kan di dunia ini? Nah seperti itu menurut saya. Oh iya. Mungkin saya akan mengutip sedikit ya dari pernyataan atau statementnya Bu Feni ya. Saya sepakat juga ya, salah satu cara untuk mengendalikan emosi kita itu adalah dengan mengembangkan cinta kasih ya kepada diri kita. Terus kita harus menyadari, oh kalau dengan marah ini saya bisa merusak hubungan loh, dengan misalnya dengan rekan kerja, dengan sanak keluarga ya, karena rata-rata kan hubungan rusak itu karena salah satunya adalah karena kemarahan. Nah, jadi kita harus menyadari dan harus mempraktikkan cinta kasih ya, seperti yang dikatakan Bu Feni tadi. Oke, terima kasih nih Bu Feni sama Ibu Marina. Jadi kesimpulan kita adalah kemarahan itu sangat merugikan kita dan orang banyak. Jadi kemarahan itu berasal dari pikiran kita, karena pikiran kita adalah pelopor, pikiran kita adalah pemimpin, dan pikiran kita adalah pembentuk. Dan cara kita untuk mengontrol kemarahan itu sendiri seperti kata Ibu Feni tadi, kita bisa bermeditasi, hidup berkesadaran, dan mengembangkan cinta kasih. Nah kalau menurut tadi Ibu Marina, bisa diisi dengan hal-hal yang positif seperti jalan-jalan ya, refreshing, terus bisa makan-makan ya Ibu ya. Ya, oke.
Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sabe sata bawang tusuk kita, semoga semua makhluk